Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita, dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca tanda hari kiamat. Salah satu di antara tanda hari kiamat adalah banyaknya pasar. Namun sebelum kita membaca hadis tentang tanda hari kiamat berupa banyaknya pasar, terlebih dahulu kita akan membaca pembagian tanda hari kiamat. Barangkali materi ini cukup menyimpang dari materi dasarnya, yaitu membahas seputar masalah pasar. Namun tidak jadi masalah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari pembahasan tentang tanda hari kiamat. Sebagian ulama membagi tanda kiamat menjadi dua. Yang pertama adalah tanda kiamat kecil, tanda kiamat sughra. Yang kedua adalah tanda kiamat besar atau tanda kiamat kubro. Apa itu tanda kiamat sughra? Itulah kejadian yang menjadi tanda kiamat dan sudah lama terjadi sejak masa silam, sehingga orang menganggapnya masih dalam taraf normal. Tidak ada hal yang luar biasa menurut pandangan manusia karena sudah sering mereka menyimaknya, sudah sering mereka melihatnya. Seperti orang berlomba-lomba meninggikan bangunan, merebaknya kebodohan, banyaknya gempa bumi, termasuk diantaranya adalah posisi Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah sebagai Rasul terakhir, sebagai Nabi terakhir. Sehingga dengan atau kehadiran beliau sebagai Nabi terakhir, tidak ada Nabi setelah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu menunjukkan dekatnya dengan keberadaan kiamat. Kemudian yang kedua adalah tanda kiamat kubro, yaitu kejadian yang luar biasa yang hanya akan terjadi ketika mendekati kiamat. Begitu kubro ini sudah muncul, maka kiamat itu semakin dekat. Kubro muncul, kiamat semakin dekat. Seperti keluarnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Isa, terbitnya matahari dari barat, dan aneka tanda kiamat besar, munculnya Dabbah, yang nanti dia akan memberikan penanda ini mukmin, ini munafik, dan seterusnya. Tayyib. Di antara ulama yang membagi tanda kiamat dengan metode semacam ini adalah Al-Hafidh Al-Baihaqi, sebagaimana keterangan beliau dalam Al-Ba'ts wan Nusyur. Berikutnya, ada 3 metode ulama dalam membagi tanda kiamat. Kita akan berbicara metodologi ulama dalam membagi tanda kiamat. Yang pertama, pembagian tanda kiamat berdasarkan proses kejadian dan waktunya. Berdasarkan metode ini, mereka membagi tanda kiamat menjadi 3. Mereka membagi tanda kiamat menjadi 3. Yang pertama adalah tanda kiamat yang sudah terjadi dan sudah berlalu, seperti diberitakan Rasulullah seperti yang diberitakan Rasulullah SAW. Di antaranya diutusnya Nabi Muhammad SAW, wafatnya beliau, ditaklukkannya Baitul Maqdis, munculnya api di sekitar Madinah, dan ini terjadi sebelum Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi ada di abad ke-7 Hijriah, berarti sebelum itu. Karena itu Imam Nawawi pernah bercerita tentang munculnya api yang sangat besar di sekitar kota Madinah. Dan api itu ketika berkobar, ya,
Api itu ketika berkobar, dia dari tanah munculnya. Itu bisa dilihat dari jarak bermil-mil, sangat jauh. Dan dia bertahan selama sekian puluh hari. Jadi cukup lama api itu bertahan. Dan beberapa kejadian yang merupakan tanda kiamat yang sudah terjadi dan sudah berlalu. Dalam arti tidak akan terjadi lagi. Sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Karena sudah berlalu. Yang kedua adalah tanda kiamat yang sudah terjadi dan terus-menerus terjadi. Dan ini yang paling banyak, seperti kejadian gempa bumi, disia-siakannya amanah, menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, masjid dijadikan sebagai jalan untuk lalu lintas orang lewat, termasuk diangkatnya ilmu, merebaknya kebodohan, dan tanda-tanda yang semisal. Sehingga dia muncul di tengah umat dan terus bermunculan di tengah umat. Hanya saja semakin dekat dengan kiamat, intensitasnya semakin besar. Gempa bumi semakin sering. Bahkan ketika orang menggunakan aplikasi gempa bumi, aplikasi yang menceritakan tentang keberadaan gempa bumi, itu hampir tiap menit ada ya, di daerah ini. Tapi seluruh dunia. Kemudian tanda kiamat besar yang hanya akan terjadi ketika mendekati peristiwa kiamat. Tanda kiamat yang hanya akan terjadi ketika mendekati peristiwa kiamat. Seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj Ma'juj, keluarnya dabbah, hewan melata yang bisa bicara, termasuk terbitnya matahari dari barat. Di antara ulama yang melakukan pembagian metode ini adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sehingga kalau menurut Al-Hafidh, tanda kiamat ada 3. Kejadian yang sudah berlalu dan tidak terjadi lagi. Kejadian yang sudah terjadi dan terus terjadi. Yang ketiga, kejadian yang hanya akan terjadi di akhir zaman, di penghujung zaman, yang itu menunjukkan dekatnya munculnya kiamat. Ini pembagian yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Beliau menjelaskan, ma akhbaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi annahu sayaqa qabla an taquma as-sa'ah ala aqsam. Berita yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya itu akan terjadi sebelum kiamat ada beberapa macam. Yang pertama, ma waqa'a ala wafaqin aw ala wafqi ma qala, yang sudah terjadi sebagaimana yang beliau sabdakan. Yang kedua, ma waqa'at mabadihi walam yastahkim, yang sudah terjadi dan belum berhenti. Ats-tsalis, yang ketiga, ma lam yaqa' minhu syai'un walakinnahu sayaqa, yang belum terjadi dan dia akan terjadi. Ini sebagaimana yang beliau sebutkan di Fathul Bari. Berikutnya adalah pembagian tanda kiamat berdasarkan tempat kejadiannya. Berdasarkan pendekatan tempat kejadiannya, tanda kiamat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah tanda kiamat samawiyah. Yang kedua, tanda kiamat ardiyah. Tanda kiamat yang pertama, yaitu tanda kiamat samawiyah, disebut samawiyah dari kata as-sama. As-sama artinya apa? Langit. Artinya adalah tanda kiamat langit. Seperti terbelahnya bulan di zaman Nabi SAW, ukuran hilal membesar, sehingga ketika hilal terbit, orang menyangka itu sudah masuk tanggal 2, padahal baru tanggal 1. Termasuk terbitnya matahari dari barat. Sehingga di sini tidak
membedakan apakah yang sudah terjadi, yang terus-menerus terjadi, dan yang belum terjadi. Pokoknya yang dia berada di atas, di langit, maka dia masuk tanda kiamat samawiyah. Yang kedua adalah tanda kiamat ardiyah. Disebut tanda kiamat ardiyah dari kata al-ardu, yang artinya bumi. Tanda bumi. Jumlahnya banyak sekali. Seperti keluarnya Dajjal, Dabbah, keluarnya api besar di sekitar Madinah, termasuk angin yang akan mewafatkan semua orang yang beriman. Dan itu terjadi di akhir zaman, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Ata amrullahi fala tasta'jilu. Telah datang amrullah fala tasta'jilu. Akan datang amrullah fala tasta'jilu. Dan yang dimaksud dengan amrullah di sini adalah angin lembut yang dihembuskan, yang bertiup, dan dia setiap dihirup oleh orang yang mukmin, maka orang mukmin itu akan mati. Di antara ulama yang melakukan pembagian metode seperti ini adalah Al-Hafidz Ibnu Katsir. Beliau menuliskan dalam An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, amma khurujud dabah ala syaklin gharibin ghairi ma'lumin wa mukhatabatuhan nasa wa wasmaha iyahum bil iman awil kufri. Keluarnya dabah dengan bentuk yang sangat aneh, yang tidak biasa dilihat oleh orang, lalu dia bisa bicara dengan manusia, dan dabah ini bisa memberikan tanda manusia dengan tanda iman, dengan tanda kafir. Sehingga saat dabah ini muncul, orang yang mengaku muslim padahal sebenarnya dia kafir, tetap nanti akan ketahuan kafir. Karena dabah ini ngasih tanda muslim, kafir, muslim, kafir, muslim, kafir. Dan tentu saja itu atas perintah Allah Ta'ala. Wah, ini dabah kok suka mengkafirkan orang. Ini penganut aliran radikal. Atas perintah Allah dan petunjuk dari Allah. Sehingga setiap ketemu orang dikasih tanda muslim, kafir, muslim, kafir. Fa'amrun kharijun an majaril adat. Wa dzalika awwal al-ayatil ardiyah. Maka kata beliau, kejadian ini di luar kondisi normal. Fa'amrun kharijun an majaril adat. Kejadian ini di luar kondisi normal. Dan kata beliau, wa dzalika awwalul ayat al-ardiyah. Itu merupakan tanda ardiyah yang pertama. Tanda kiamat ardiyah yang pertama. Kama anna tulu asy-syamsi min maghribiha ala khilafi adatiha al-ma'lufa. Awwalul ayati as-samawiyah. Sebagaimana terbitnya matahari dari barat, yang itu keluar dari kebiasaannya yang kita kenal, di mana matahari terbit dari timur, merupakan tanda kiamat pertama yang samawiyah. Merupakan awal tanda samawiyah. Kemudian setelah itu beruntut-runtut datang tanda kiamat yang semakin menakjubkan. Wallahu ta'ala alam, ini pendekatan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Sehingga kita punya 3 pendekatan, Al-Baihaqi, kemudian Ibnu Hajar, dan Ibnu Katsir. Berikutnya adalah metode pembagian berdasarkan tingkat kedahsyatannya dan seberapa jauh dia disebut kejadian luar biasa. Berdasarkan pembagian ini, tanda kiamat dibagi menjadi 2. Tanda kiamat sughra dan tanda kiamat kubra. Itulah kejadian tanda kiamat dan sudah lama terjadi sejak masa silam sehingga orang menganggapnya masih dalam taraf normal. Tadi sudah kita singgung ya.
Kemudian tanda kiamat kubro, yaitu kejadian luar biasa yang hanya akan terjadi mendekati kiamat. Ya, ini juga sudah kita singgung, dan ini pendekatan Al-Hafidh Al-Baihaqi. Beliau mengatakan, wahadhil ashrat sigharun wa kibar. Tanda kiamat itu ada yang kecil, ada yang besar. Fa'amma sigharuha faqad wujida aktsaruha. Kalau yang kecil, maka sudah dijumpai mayoritas. Kebanyakan sudah dijumpai. Wa amma kibaruha faqad badat atharuha. Sementara tanda kiamat kubro telah nampak ciri-cirinya. Dan kita mengimani semuanya sebagai tanda kiamat. Baik. Ini sebagaimana keterangan di Al-Ba'ts wan Nusyur Al-Baihaqi. Dan belajar tentang tanda kiamat, ya kita pelajari dalam rangka untuk membenarkan sabda Nabi SAW. Karena seperti yang kita tahu ya, termasuk di antara rukun iman adalah iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Dan iman kepada hari akhir mencakup juga iman kepada tanda hari akhir. Ini mencakup apa saja? Mencakup iman kepada kematian. Kemudian alam barzakh, alam kubur. Ini masuk dalam kategori iman kepada hari akhir. Adanya azab kubur itu masuk iman di mana? Iman kepada hari akhir. Ya, karena yang namanya kematian itu kiamat sugro, dan manusia akan mengalami kejadian yang luar biasa saat menjelang kematiannya, termasuk ketika kematiannya dan setelah dia berada di alam barzakh. Kemudian tanda-tanda kiamat ini masuk dalam cakupan iman kepada hari akhir. Lalu kejadian kiamat. Kejadian kiamat. Kemudian pasca semua dibinasakan. Termasuk diantaranya adalah kebangkitan dan seterusnya. Sehingga diantaranya adalah mengimani keberadaan surga dan neraka. Karena itu Imam Ahmad dalam Ushulus Sunnah, Imam Ahmad, beliau pernah menyampaikan bahwa bagian dari iman kepada tanda akhir zaman, tanda hari kiamat adalah mengimani keberadaan surga dan neraka, dan bahwa keduanya telah diciptakan. Mengimani surga dan neraka dan keduanya telah diciptakan. Sehingga siapa yang tidak meyakini bahwa surga telah diciptakan, maka dia mengalami salah satu kegagalan dalam iman kepada hari akhir. Dia gagal paham dengan iman kepada hari akhir. Seperti keyakinan Mu'tazilah bahwasanya neraka belum diciptakan, sehingga neraka saat ini belum ada. Dan itu berarti gagal dalam sebagian iman kepada hari akhir. Kita harus imani semuanya. Sudah. Ini prinsip yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, bahwa iman kepada hari kiamat, tanda kiamat, belajar tanda kiamat, belajar tentang tanda kiamat, semuanya harus berdasarkan bukti. Semuanya harus berdasarkan bukti, dan bukti itu adalah dalil. Kenapa bukti itu dalil? Karena ini masalah gaib. Dan permasalahan yang gaib, orang tidak bisa mengetahui kecuali jika ada dalil. Sehingga tidak boleh, orang itu tidak boleh menebak-nebak. Nah, tidak boleh menebak-nebak. Kebiasaan buruk seperti ini, kebiasaan buruk ini dilakukan oleh sebagian dai. Sehingga kemana-mana dia suka
menebak-nebak kiamat. Sampai pun ya, apa misalnya pesawat jatuh itu dikait-kaitkan dengan kiamat. Sampai pun kejadian apa dikait-kaitkan dengan kiamat. Menebak-nebak tanda kiamat sama dengan rajman bil ghaib, menebak-nebak hal yang gaib, dan itu perbuatan yang tercela. Karena itu tanda kiamat, ketika kita bicara tentang tanda kiamat, maka harus ada bukti. Apa buktinya? Kau katakan ini tanda kiamat. Munculnya Raja Salman, tanda kiamat. Munculnya Muhammad bin Salman, tanda kiamat. Terutama yang suka dia utak-utik adalah politik Timur Tengah. Ya. Ada ketegangan antara ini dengan ini, nanti ini dengan ini. Subhanallah. Bikin kisruh di masyarakat. Ya. Sampai akhirnya Ramadan kemarin adalah kegagalan terbesar dia, yang sampai membuat banyak pengikutnya kecewa. Ya. Ada salah satu jamaah yang dia itu Masya Allah, kalau tidak salah ke Dieng atau kemana gitu ya, dia jual rumahnya di kota karena dia dapat informasi kalau akan terjadi kiamat tanggal 15 Ramadan yang bertepatan dengan hari Jumat. Pertengahan Ramadan bertepatan dengan hari Jumat. Atau intinya itu ada di bulan Ramadan. Akan ada dentuman keras. Kemudian orang diminta untuk ini, untuk ini, untuk ini. Dia itu jual rumahnya, lalu dia pakai untuk beli makanan sebanyak-banyaknya, terus pindah ke rumah di pegunungan. Ya, mungkin dulu sudah pernah nonton film 2012 ya. Di mana digambarkan kiamat, lalu semuanya tenggelam ya. Yang selamat adalah orang yang tinggal di sebuah kapal. Akhirnya dia terngiang-ngiang dengan itu, kemudian dia bersembunyi. Subhanallah. Begitu tidak terjadi, kecewa dia. Sudah terlanjur jual rumahnya dengan harga murah. Terus uangnya dipakai untuk beli jajan sebanyak-banyaknya, itu dipakai apa? Bikin kecewa banyak orang. Dan itulah salah satu di antara efek samping ketika orang suka menebak-nebak hal yang gaib. Orang seperti ini tidak layak untuk dikasih kesempatan bicara. Karena jadinya la yastaqim ya. Nanti dia tidak proporsional kalau bicara, ngawur. Sehingga begini jamaah ya. Memang kadang itu kita merasa kepo, seneng kalau diceritani kayak gini. Akhirnya bikin orang kepo ya. Sampai menghitung usia kaum muslimin, usia umat Islam. Itu dihitung. Usia umat Islam itu tidak lebih dari atau kurang sama dengan dari 1.500 tahun. Sekarang di tahun berapa? 1442 Hijriah. Kurang berapa tahun ini? Kurang 58 tahun. Jadi minus 58 tahun usia umat Islam selesai. Sehingga kita tinggal hidup di usia ini. Anak-anak kita yang baru lahir ya. Nanti akan berakhir karena akan menjumpai ini. La haula wala quwata illa billah. Ya. Dalilnya apa gitu kan? Dia ngutak-ngatik kayak gini. Dan itu ya pakai diotak-atik, dihitung-hitung otak-atik. Kita katakan jelas ini adalah sikap yang menyimpang. Meskipun ya terlepas dari keberadaan sebagian ulama yang dia ngitung usia umat Islam. Tapi namanya orang berijtihad. Bisa benar, bisa salah. Dan ketika para ulama sudah menegaskan ijtihad beliau adalah salah, ya jangan dibangkitkan lagi. Sehingga ketika dibangkitkan lagi, nanti jadinya bikin kisruh di masyarakat. Baik. Intinya, jangan terlalu kepo. Ya. Terima berdasarkan riwayat yang sahih. Kita imani sebagaimana apa yang disabdakan Nabi SAW.
Sementara yang belum kita ketahui, kita kembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, jangan hindari ya. Jangan suka mengkaitkan kejadian aneh dengan kiamat. Maksudnya begini. Ada orang tuh yang punya karakter dikit-dikit, wah ini tanda kiamat ini. Ini tanda kiamat. Kemarin misalnya informasi, di Mekah turun salju. Mekah turun salju ya? Ini pasti tanda kiamat ini. Kiamat sudah dekat. Atau kejadian apa lagi misalnya, ada pesawat jatuh. Ini tanda kiamat. Kejadian tsunami waktu di Aceh. Ini tanda kiamat. Maka kita katakan semua kejadian di alam ini menuju kiamat. Semua kejadian di alam ini menuju kiamat. Karena kita semuanya mendekat ke kiamat. Sehingga tidak perlulah orang kemudian mengkait-kaitkan dengan tanda kiamat. Karena semua kejadian yang sudah kita alami menuju kiamat. Namun ada tanda-tanda besar yang disabdakan Nabi SAW. Dan itu pasti terjadi dan kita wajib untuk mengimaninya. Kita cukupkan di bagian itu dan tidak perlu dengan terlalu kepo, tidak perlu terlalu sering mengkait-kaitkan kejadian yang tidak ada hubungannya dengan kiamat. Wallahu a'lam. Baik, kita kembali ke sini. Termasuk di antara tanda kiamat sebagaimana dinyatakan dalam dalil adalah keberadaan pasar yang saling berdekatan. Keberadaan pasar yang saling berdekatan. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta tadhhara al-fitan wa yakthura al-kadhib wa tataqarab al-aswaq." Tidak akan terjadi kiamat sampai muncul banyak fitnah. Wa yakthura al-kadhib, banyak kedustaan. Dan orang melakukan perbuatan dusta itu gak malu-malu. Dia melakukan perbuatan dusta itu dengan terang-terangan, bahkan jadi sistem. Wa tataqarabal aswaq, dan pasar itu berdekatan. Dan pasar menjadi berdekatan. Ini bagian dari tanda kiamat, sebagaimana disabdakan Nabi SAW, hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syu'aib al-Arnaud. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa makna banyak pasar sebagai tanda kiamat. Apa makna banyak pasar sebagai tanda kiamat? Ada beberapa pendekatan ulama dalam memahami hadis ini. Syekh Hamud At-Tuwaijiri rahimahullah menjelaskan makna bagian dari tanda kiamat, yaitu pasar berdekatan, ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah cepatnya informasi pasar. Sehingga kita dapat info pasar A harga Lombok sekian, pasar B harga ini sekian, ini sekian, ini sekian. Itu terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Ya, beda dengan dulu ya. Dulu orang bisa mengetahui harga Lombok di pasar A, harga beras di pasar B, harga telur di pasar C, kalau mereka datang ke sana. Kalau nggak datang ke sana, mereka nggak bakalan tahu. Yang kedua, cepatnya distribusi barang-barang pasar. Yang ketiga, kedekatan harganya, sehingga naik turunnya harga pasar bisa diikuti semuanya. Pasar 1 naik, pasar 2, pasar 3, pasar 4 naik semua. Sehingga terjadi dalam waktu yang relatif seragam. Itulah yang dimaksud pasar menjadi berdekatan. Sehingga pasar menjadi berdekatan adalah antara satu pasar dengan pasar yang lain
itu lebih cepat informasinya, cepat pengiriman barangnya, dan kedekatan harganya ada keseragaman. Karena naik dan turunnya harga pasar bisa diikuti oleh semuanya. Baik. Dan bisa juga kita maknai yang keempat. Yang dimaksud dengan kedekatan pasar adalah jumlah fisik pasar makin banyak. Ya. Akan ada pasar baru, pasar baru, pasar baru. Ya, seperti yang kita saksikan. Di sini jadi mall. Nanti jarak sekian ada mall lagi. Jarak sekian ada mall, mall, mall. Mall pasar, mall pasar. Belum lagi orang melakukan praktek jual beli online yang pengunjungnya jauh lebih banyak dibandingkan pengunjung pasar offline. Dalam kitab Ittihaful Jamaah, Syekh Hamud At-Tuwaijiri mengatakan, faqad taqarabat al-aswaq. Pasar itu berdekatan min thalathati aujuh. Ada 3 makna di situ. Yang pertama adalah sur'atul ilmi bima yakunu fiha min ziyadati si'ri wa nuqsanihi. Cepatnya informasi ya, tentang tambahnya harga atau berkurangnya harga di semua pasar. Ya. Karena pedagang sudah dapat info. Oh, di pasar sana harga gula sekian, ikut naik. Di pasar sana harga telur sekian, ikut naik. Ada yang ikut turun. Atsani sur'atus sayri minas suqi ila suq. Mudahnya melakukan perjalanan dari satu pasar ke pasar yang lain. Walau kanat masafatat tariqi ba'idah jiddan. Meskipun jarak di darat itu sangat jauh. Ya. Karena ada banyak fasilitas. Kamu bisa naik ini langsung bisa sampai di pasar sebelah. Pasar ini, pasar ini. Ats-tsalits muqarabatu ba'diha ba'dan fil as'ar. Yang ketiga adalah kedekatan dalam masalah harga antara satu pasar dengan pasar yang lain. Waqtida'u ba'di ahliha bi ba'din fi ziyadati wa nuqsan. Dan sebagian dari para pelaku pasar, mereka begitu mudah untuk mengikuti kawan-kawannya dalam memberikan tambahan atau pengurangan harga. Lombok jadi sekian, langsung seragam. Apalagi misalnya telur jadi sekian, langsung seragam. Sehingga informasi tentang keberadaan harga pasar itu sangat cepat. Selanjutnya, tidak jauh dari keterangan Syekh Hamud At-Tuwaijiri adalah keterangan Syekh Khalid Al-Muslih. Dr. Khalid Al-Muslih dalam kesempatan tanya jawab di TV, beliau menjelaskan makna dekatnya pasar ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah berdekatan tempat. Yang ini tadi kita sampaikan, sehingga jarak antara satu pasar dengan pasar yang lain berdekatan. Ada mall, ada mall, ada mall, ada mall. Padahal itu di satu wilayah yang tidak berjauhan. Ya. Di sini ada toko kelontong, ada minimarket, toko kelontong, minimarket. Dalam satu jalan, terkadang ada minimarket sampai 5, 6 dalam satu jalan. Yang kedua, yang dimaksud dengan berdekatan di sini adalah berdekatan waktu. Sabtu ada pasar, Ahad ada pasar, Senin juga ada pasar. Hampir tiap hari ada pasar. Sehingga ada pasar Minggu, ada pasar Rebo, ada pasar apa lagi? Pasar Jumat, ada pasar Senin. Yang enggak ada apa? Selasa enggak ada ya? Bukan itu tentu saja ya. Pasar kaget. Sekarang kan ada ya. Setelah pasar kaget, Sarmon, Sunday morning, Sunmore kok sana, Sunmore. Sehingga Sabtu ada, Ahad ada, pasar kagetnya Senin. Lapangan yang biasanya sepi jadi pasar.
Kemudian yang ketiga adalah cepatnya transaksi dan pengiriman barang. Nah, yang ini semua menunjukkan kesibukan manusia terhadap dunia, dan itulah salah satu di antara bukti bahwasanya dia tanda kiamat, karena bagian dari tanda kiamat adalah tanda kiamat itu rata-rata berkonotasi buruk. Kecuali turunnya Isa alaihissalam dan munculnya Imam Mahdi. Yang lain rata-rata berkonotasi kurang baik. Sehingga apa yang dimaksud dengan pasar berdekatan, ya konotasinya kurang baik juga, yaitu orang menjadi sibuk dengan urusan dunia. Begitu senangnya orang belanja ke pasar. Hari ini ke pasar, besok ke pasar lagi, besok ke pasar lagi. Terlalu sering ya. Kalau bisa tolong dikurangi. Terus gimana? Saya kan butuh sayur, masak sayur kemarin. Ya kalau ada tukang sayur yang datang ke rumah, berarti tidak perlu ke pasar. Alhamdulillah. Karena posisi Anda sebagai konsumen. Tapi kalau posisinya sebagai pedagang yang berusaha untuk menyediakan kebutuhan kaum muslimin agar mereka tidak terlalu bergantung kepada umat yang lain, insya Allah itu yang kemarin disarankan oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Wallahu ta'ala alam. Di sini selesai pembahasan tentang pembagian tanda kiamat dan apa kaitannya antara banyaknya pasar dengan tanda kiamat. Walhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan berikutnya kita akan membaca sebuah hadis yang sangat menarik ya, tentang keberadaan pasar di surga. Semoga kita bisa reuni di pasar surga. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nurbaits Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School, unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi dan perkiraan biaya untuk tahap pertama 2 lantai mencapai 2,6 miliar. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451, nomor rekening 74499999. Untuk info donasi hubungi 082 12345 7441. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Ya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tafadhali. Ustaz, izin bertanya. Di luar tema kajian Ustaz, ini jika misalkan saya mengaji dari dulu, mungkin dari 13 tahun lalu sampai sekarang pakai Al-Qur'annya yang itu saja dengan tujuan untuk kebaikan rumah tangga kami, misalkan suami, misalkan gitu, karena itu kan dari mahar suami gitu kan, nggak saya ganti-ganti, itu bagaimana hukumnya Ustaz ya? Tapi udah robek-robek itu, perlu diganti atau tetap pakai itu Ustaz ya? Karena tujuannya ingin kebaikan untuk untuk hadiah dari suami. Itu aja sih Ustaz yang saya tanyakan. Syukran. Barakallah. Wa jazakumullah khairan. Insyaallah hal yang sangat baik ketika ibu menjaga mahar itu untuk kemudian digunakan untuk kebaikan, dibaca sampai Quran itu sudah lecek sekali ya, sehingga tetap dibaca, dan insyaallah suami dapat pahala dari apa yang ibu lakukan, dan semoga dengan praktek seperti ini bisa membantu Anda untuk menghafal Quran. Karena salah satu di antara metode dalam menghafal Quran itu adalah mushaf gak boleh ganti.
Sehingga kalau Anda menghafal Quran dengan mushaf kecil, maka pertahankan itu terus yang dipegang. Kenapa? Karena mata itu memotret. Sehingga orang bisa tahu, oh ini pojok sini, ini setelah sekian halaman. Itu karena nggak ganti mushaf. Kalau ganti-ganti, habis standar Madinah, nanti ganti mushaf terbitan Toha Putra, nanti ganti lagi mushaf Apollo Surabaya misalnya, ganti lagi penerbit yang lain, itu bisa mengkacaukan hafalan. Sehingga salah satu di antara metode yang ditekankan ketika orang menghafal Quran adalah mushaf nggak boleh ganti. Nah, dengan apa yang ibu praktekkan tadi, barangkali juga bisa membantu ibu untuk lebih bisa menghafal. Sehingga karena sering dibaca dan nggak ganti-ganti mushafnya sampai lejak, sampai hafal, oh sobeknya ada di halaman sekian, gitu. Yang dihafal sobeknya ya. Oh ini coretannya ada di halaman sekian. Sampai hafal seperti itu. Karena ketika kita melihat sesuatu, mata itu memotret. Wallahu a'lam. Silahkan. Baik, silahkan. Silahkan, Anda sudah terhubung. Halo? Baik, Pak. Mohon maaf, televisinya bisa di-mute, Pak. Iya. Nah, baik, silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ustaz. Ana mau bertanya. Ana sudah berdagang cappuccino di depan gerbang blok kompleks saya. Dan Ana sudah izin ke RT dan kami sudah bayar sebesar 400.000 kurang lebih sebulan. Dan Ana berdagang dari jam 10 pagi sampai 9.30. Dan setahu Ana, uang yang kami berikan itu dimasukkan ke kas RT dan digunakan untuk kepentingan masyarakat setempat. Dan dalam berdagang saya menggunakan listrik dari pos polisi, tetapi setelah beberapa tahun karena baru cek mengenai listriknya, ternyata listriknya itu menggunakan listrik PJU yang disediakan PLN untuk kepentingan umum, misalnya untuk penerangan jalan dan lain-lain. Kelihatannya begitu saja. Gimana tas hukumnya mengenai hal ini? Baik. Saya menggunakan listrik itu untuk blender dan steel untuk percikan. Baik. Dan kemudian kalau emang itu tidak diperbolehkan menggunakan listrik tersebut, bagaimana penggunaan listrik saya sebelumnya yang saya sempat gunakan? Sejak kapan Bapak tahu kalau itu listrik PJU? Saya sudah cek. Sudah lama tahunya atau baru? Saya tanya ke satpam itu, saya tanyakan ke pengurus RT itu bahwa listrik itu ternyata PJU. Listrik PJU. Maksud saya Pak, Bapak tahunya sudah lama atau barusan? Tahun ke belakang. Setahun. Jadi saya berdagang kurang lebih udah 3 tahun, kan. Saya tahunya baru tahun ke belakang. Baik. Cukup Bapak? Iya. Nah, barakallahu fiik. Baik. Yang pertama, Bapak berdagang di gerbang kompleks yang itu merupakan tempat umum ya. Seperti trotoar atau misalnya di atas got ya. Dan itu adalah fasilitas umum milik negara, milik bersama, di mana orang boleh memanfaatkan tapi tidak boleh memiliki. Di buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar, nanti kita akan bahas tentang masalah keributan di trotoar. Apakah boleh berdagang di trotoar ataukah tidak? Ada di halaman
Di sini saya sebutkan ada di halaman sekitar 108. Hukum jualan di trotoar. Kemudian aturan buka lapak di trotoar. Coba kita buka di halaman 115. Tayyib. Jadi di masa silam, jalan antara sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jalan di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu dari dulu sudah dipakai untuk pasar. Sehingga orang ketika keluar masjid lalu menuju tempat tinggal mereka masing-masing, dan dulu mereka itu tinggal di mana? Tinggal di kemah-kemah yang jauh dari masjid ya. Ada yang tinggal di rumah penduduk nyewa, sebagaimana zaman sekarang tinggal di hotel. Perjalanan menuju dari masjid menuju tempat tinggal mereka itu ada banyak pasar. Dari dulu sampai sekarang. Dan itu dipahami oleh para ulama sehingga hal seperti ini dianggap sebagai tindakan yang sudah ma'ruf littifaqi ahlil amsar. Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan wa yajuzul irtifaqu bil qu'ud fil wasi'i min dzalika lil bai'i wasyira'. Boleh memanfaatkan dengan menduduki tempat umum yang luas untuk jual beli. Kenapa harus tempat yang luas? Biar nggak ganggu orang yang lewat. Ala wajhin la yadhiqu ala ahad. Selama tidak mengganggu orang lain. Wala yadurru bil marah, tidak mengganggu orang yang lewat, pengguna jalan. Dan alasan Ibnu Qudamah adalah littifaqi ahlil amsari fi jami'il a'sar ala iqrarin nasi ala dzalika min ghairi inkar. Karena masyarakat telah sepakat dari berbagai masa, dari berbagai waktu, yang mereka membolehkan praktek seperti ini di tengah manusia. Bighairi ingkarin, tanpa ada pengingkaran. Wali annahu irtifaqun mubah min ghairi idrar. Dan ini termasuk di antara penggunaan yang sifatnya mubah tanpa mengganggu orang lain. Falam yumna minhu, sehingga tidak dilarang. Karena itu, terkait masalah tempat umum, ya, fasum, ada 3 hal yang perlu kita bedakan. Yang pertama, memiliki. Yang kedua, menguasai. Yang ketiga, memanfaatkan. Memanfaatkan. Yang pertama dan yang kedua ini boleh. Saya ulang ya. Yang pertama dan yang kedua ini dilarang. Tidak boleh fasilitas umum dimiliki pribadi atau dikuasai untuk kepentingan pribadi. Tanda memiliki apa? Ya, dianggap itu jadi miliknya, nanti diwariskan. Kemudian orang lain tidak boleh menggunakan, dan seterusnya. Sehingga dianggap sebagaimana miliknya. Ini contohnya misalnya bantaran sungai ya. Bantaran sungai itu milik umum. Lalu ada orang yang garap bantaran sungai itu, terus dia miliki, diterbitkan sertifikat. Masya Allah, itu bisa berbahaya ya. Karena berarti dia memiliki sesuatu yang bukan miliknya. Yang kedua, menguasai. Menguasai, dia tidak mengaku itu miliknya, cuman dia membatasi, ini hak saya. Saya yang menguasai, orang lain tidak boleh. Dan bahkan dia bangun bangunan yang semi permanen atau bahkan permanen. Saya ulang, dia bangun bangunan yang permanen. Kasih pondasi. Kemudian ada fisik gedung, ada tembok. Bahkan kadang 2 lantai. Orangnya tidur di situ, beranak pinak di situ. Itu Masya Allah banyak sekali, Pak. Di daerah Jabotabek ya, Bekasi dan sekitarnya, di mana bantaran sungai itu diakui milik pribadi. Ya, meskipun di daerah yang lain sangat mungkin itu ada. Tapi yang pernah saya lihat langsung, di bantaran sungai itu banyak bangunan-bangunan. Padahal itu adalah sempadan sungai. Dan sempadan sungai ini tidak boleh ada bangunan permanen aslinya. Makanya tidak boleh ada sertifikat milik pribadi, tidak boleh dikuasai secara pribadi.
Nah, yang boleh nih memanfaatkan. Memanfaatkan ini berarti sifatnya sementara ya. Sehingga tempat umum dimanfaatkan boleh dengan ketentuan yang tadi disampaikan oleh Ibnu Qudamah, tidak ganggu pengguna yang lain, tidak ganggu orang yang jalan, ya, orang yang lewat. Kalau itu bentuknya adalah jalanan. Dan kemudian tempatnya luas dan seterusnya. Kalau seperti ini, yang ketiga ini hukumnya diperbolehkan. Karena itu yang saya pahami untuk kasus Anda berdagang di depan gerbang kompleks selama sifatnya hanya memanfaatkan dan Anda juga membayar kepada pihak RT, insya Allah tidak masalah. Sementara untuk listrik, Bapak, karena listrik itu adalah PJU untuk penerangan jalan umum, maka tidak boleh untuk jualan. Dan itu jelas pelanggaran. Sehingga sejak Bapak tahu bahwasanya itu ternyata listrik PJU, bukan sejak Bapak ngerti hukumnya ya. Sejak Bapak tahu bahwasanya itu adalah listrik PJU, seharusnya sudah harus langsung dihentikan. Jangan gunakan listrik ini lagi. Karena ini bukan haknya. Ini hak untuk penerangan jalan, bukan hak untuk jualan. Padahal berdagang yang Bapak lakukan pakai blender. Kalau malam pakai lampu. Artinya intensitas menggunakan listrik cukup sering. Meskipun barangkali wattnya tidak besar ya. Tapi kami sarankan ini segera diputus, jangan lagi dipakai untuk kegiatan jualan dan Anda bisa beli listrik dari tetangga terdekat. Misalnya di situ ada rumah, kemudian Anda nyambung listrik di situ, nah nanti ditransaksikan tambahan dengan pihak tetangga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait penjelasan awal di buku kemarin, apakah dalam pasar yang dimaksud berlaku juga bagi pedagang yang berjualan misalnya di depan rumah, misalnya jual sarapan? Dan apakah para pedagang sarapan termasuk yang mendapat keberkahan dalam berjualan di waktu pagi sebagaimana penjelasan tersebut? Jazakallahu khairan Ustadz. Nah, tentang mendapatkan keberkahan di waktu pagi itu tidak ada kaitannya dengan pasar. Doa Nabi SAW, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Sehingga sebenarnya doa ini tidak ada kaitannya dengan kegiatan pasar. Ini berlaku untuk semua kegiatan umat Nabi SAW. Baik yang berdagang, baik yang belajar, termasuk yang tidur masuk nggak? Tidak ya. Semua kegiatan produktif yang dilakukan oleh umat Nabi SAW. Kegiatan yang produktif. Belajar di waktu pagi insya Allah lebih maksimal. Ya. Sehingga ANB Channel memilih kajian rutinnya di waktu setelah subuh. Ya. Semoga bisa semakin maksimal. Tapi Pak, yang dengerin dari Los Angeles, kemudian dari negara-negara yang lain masih malam, yaitu perbedaan pendengar. Tapi acuannya adalah waktu siaran. Taib. Jadi kita siarkan di waktu pagi, semoga makin berkah. Dan jamaah ketika Anda belajar di waktu pagi, menghafal Quran di waktu pagi, melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif di waktu pagi, insya Allah itu lebih berkah. Karena itu bisa kita saksikan, orang ketika melakukan kegiatan di waktu pagi, secara umum lebih mendatangkan keberkahan. Baik kegiatannya di pasar maupun di luar pasar. Anda jualan di depan rumah waktu pagi, insya Allah lebih berkah. Yang kedua, apakah jualan di depan rumah termasuk membuat pasar? Jawabannya, pasar dengan jualan itu dua hal yang berbeda. Pasar adalah tempat berkumpulnya masyarakat penjual dan masyarakat pembeli. Artinya jumlahnya harus banyak. Tapi kalau satuan, jualan cilok di depan SD, cuman 1-2 orang, atau jualan apa di depan rumah sendirian, itu bukan termasuk pasar. Karena itu wallahu alam yang saya pahami tidak berlaku hukum sebagaimana pasar.
Wallahu a'lam. Silahkan. Nah, silahkan, Anda sudah terhubung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Mau nanya, saya kan seorang PNS. PNS. Nah, di setiap pagi itu kan diwajibkan untuk apel jam 8. Tapi saya nggak pernah apel. Tapi saya izin ke pimpinan. Gimana Bapak? Wah, kalau Izin ke Ini, pimpinan. izin ke pimpinan itu nggak ikut apel. Nah, itu mengaruhi kesalahan harta saya nggak? Nah, ya terus saya juga izin kalau misalkan datang siang itu pimpinan juga kan. Maksudnya saya pernah ngomong ke pimpinan kalau saya siang, saya sering datang siang gitu. Pimpinan menjawab, oh ya udah nggak apa-apa, yang penting karena saya kerjanya di IT kan. Yang penting pimpinan bilang yang penting server aman, kalau ada masalah apa-apa bisa ditangani, kalau malam pun ditangani gitu kan. Siap. Nah, yang kedua, saya dapat hadiah dari teman satu bidang. Saya bilang, Pak, ini dana dari mana? Dia jawab, dari PPX. Saya nggak menerima tadi, tapi dia tetap paksa. Ya udah, ini hadiah buat kamu. Saya juga masih udah kayak gitu, saya terima nih Tad. Tapi bilang yang belum memberi itu, Pak, punten, saya nggak akan pakai ya Pak. Ya udah, terserah kamu katanya. Nah, di perjalanan saya pakai uang itu, tapi untuk kebutuhan kantor. Seumpama butuh sesuatu kabel atau apa, saya pakai uang itu. Tapi saya juga lapor ke yang ngasih. Nah, hukumnya bagaimana, Tad? Terus sisanya masih ada nih di saya, Tad. Baik. Itu harusnya gimana ya, Tad? Terima kasih, Tad. Nah, barakallahu Jazakallah fiik. khairan. Wa jazakumullahu khairan. Baik, untuk yang pertama ya, tentang Anda tidak ikut apel. Wallahu ta'ala alam, jika apel ini adalah bagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh para ASN, maka jika dia tidak ikut apel berarti dia meninggalkan sebagian tugas. Artinya seperti ini dikembalikan kepada aturan yang berlaku, apakah apel itu bagian dari tugas atau tidak. Karena begini, yang kita ketahui dalam apel itu kan ada pengarahan ya, ada pengarahan dan seterusnya, yang itu dibutuhkan dalam produktivitas kegiatan. Sehingga jika memang para karyawan atau aparatur negara bisa mendapatkan pengarahan melalui apel itu, dan itu berkaitan dengan produktivitasnya, maka pada asalnya mereka harus ikut hadir pada asalnya. Terlepas dari ritual yang ada dalam apel. Dalam apel ada ritualnya. Misalnya kok ada ritualnya ya. Nah, Anda kalau misalnya ada ritual yang bermasalah ya Anda tidak ikuti. Tapi kalau yang sifatnya hanya baris, kemudian ada dengar pengarahan dan seterusnya, Anda harus ikuti karena itu bagian dari rangkaian tugas. Tapi kalau itu bukan bagian dari rangkaian tugas, oh enggak kok Pak, apel ini cuma formalitas biar ada upacara tiap Senin. Sehingga tidak ada kaitannya dengan unsur produktivitas. Insya Allah di posisi ini ketika Anda tidak apel dan sudah mendapatkan izin dari atasan, dari pimpinan, insya Allah tidak masalah. Intinya, apakah itu mengurangi produktivitas Anda di unit pekerjaan Anda ataukah tidak? Apalagi posisi Anda di bidang IT, di mana Anda terkadang juga bekerja di waktu malam karena untuk menjaga server instansi misalnya. Dan pimpinan sudah ngasih izin, semoga ini tidak masalah. Wallahu a'lam. Ini berkaitan dengan masalah kedatangan dan kepulangan yang Anda alami dalam unit kerja Anda.
Dan itu bisa jadi berbeda antara satu divisi dengan divisi yang lain. Anda di bidang IT mungkin akan berbeda dengan di bidang keuangan, atau di bidang administrasi, atau di bidang yang lain yang kehadirannya sangat dibutuhkan tepat waktu. Nah, karena Anda kehadiran barangkali tidak begitu dibutuhkan karena sifatnya jaga secara online, maka bisa Anda kerjakan di rumah misalnya, dan pihak atasan mengizinkan Anda untuk datang agak siang. Semoga ini tidak masalah, karena pihak pimpinan di sini punya wewenang untuk menjaga produktivitas dari instansi tersebut. Yang kedua, terkait masalah hadiah. Dari teman satu bidang, dan Anda sudah dapat info bahwasanya itu adalah dari PT X. Pada asalnya dana seperti ini tidak boleh diterima karena masuk dalam kategori gulul. Sehingga kalaupun sudah diterima, maka dana seperti ini wajib dikembalikan ke negara. Kalau sudah diterima, dana seperti ini wajib dikembalikan ke negara. Nah, praktek yang sudah Anda sampaikan bahwa Anda mengembalikan dana ini untuk kebutuhan kantor seperti beli kabel atau semua kebutuhan yang di situ menggunakan dana tersebut untuk kepentingan kantor, insya Allah sudah benar. Berarti dana itu kembali ke negara, karena kabel itu kan untuk instansi tempat Anda kerja, dan itu kembali ke negara. Dan itu yang sering kita sarankan. Para PNS, aparat negara, baik aparat sipilnya maupun aparat penegak hukum, ketika mereka mendapatkan uang dari rakyat, klien, ya, yang itu tidak bisa dihindari. Misalnya tiba-tiba sudah ditransfer, dikembalikan, mereka tidak mau, nggak bersedia, nggak bisa. Kembalikan ke negara. Karena itu haknya negara. Insya Allah pembahasan ini lebih detail akan kita kupas ya di kajian buku yang sebenarnya masih dalam proses penulisan tentang fikih ASN dan karyawan. Semoga Allah mudahkan untuk bisa segera selesai. Insya Allah akan kita bahas di situ. Dan Nabi SAW ngasih peringatan kepada para sahabat yang beliau tunjuk sebagai abdi negara. Beliau mengatakan, man katama syai'an walau bimikhyatin fama fawqaha. Siapa yang mendapatkan sesuatu lalu dia sembunyikan apa yang dia dapatkan itu, meskipun hanya sebiji jarum atau bahkan yang lebih kecil dari itu, illa ya'ti bihi yaumal qiyamah, maka pasti akan dia bawa kelak di hari kiamat. Dia akan pikul harta itu di hari kiamat. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang gulul, maka dia akan membawa harta gulul itu kelak di hari kiamat. Sehingga Anda harus kembalikan itu, laporkan itu, kemudian selanjutnya Anda kembalikan ke negara. Sehingga yang sisa tidak boleh Anda miliki, semuanya harus dikembalikan ke negara. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon bertanya ini di jam 4. Mohon maaf, suara Anda putus-putus. Suaranya putus-putus, bisa dicari posisi yang sinyalnya agak bagus. Dari Malaysia. Halo. Silakan. Coba diulang lagi. Ini dari pertanyaannya, ada satu orang bekerja menjadi manajer di satu yang mau menyiapkan video, tapi untuk orang yang mentalnya Baik, bisa bisa duduk gitu. Masya Dan Allah. 3 orang itu Anda bekerja sebagai manajer. kalau Suaranya belum bisa kami tangkap dengan jelas karena di kayak putus-putus. video dari rumah ini Jelas nggak?
Baik, mohon maaf Ibu, suaranya belum bisa kami tangkap dengan baik. Anda bisa kirim pertanyaannya via WA, barangkali nanti bisa kami bacakan ya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, saya mendaftar di lembaga kemanusiaan untuk mencari donatur dengan menggunakan link referral maupun offline. Dan saya mendapat sekian persen dari sumbangan donatur tersebut. Bagaimana hukumnya Ustaz? Syukron jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mengumpulkan donasi kemanusiaan, kemudian menggunakan link referral atau online, kemudian juga dengan offline. Apakah berhak untuk mendapatkan sekian persen? Wallahu ta'ala alam, selama donatur paham, donatur tahu ya, dan itu bukan zakat, donatur juga tahu, semoga tidak masalah. Sehingga donatur ngerti, kalau saya nyumbang 1 juta, lalu di situ ada deklarasi ya, ada pernyataan bahwa nanti yang 5% untuk biaya operasional, termasuk bagian dari operasional adalah para karyawan, dan donatur ngerti, berarti 1 juta ini nanti akan ada 50.000 untuk operasional. Insya Allah tidak masalah, berarti dia ridho dengan menitipkan dana itu melalui Anda. Karena jasa seperti ini boleh minta upah. Meskipun andaikan Anda tidak minta upah, insya Allah itu lebih baik, sehingga pahalanya lebih maksimal. Tapi kalaupun Anda minta upah, insya Allah di posisi ini tidak dilarang. Karena itu hak setiap orang yang memberikan jasa yang sifatnya mubah. Dan termasuk di antara jasa yang sifatnya mubah adalah menyalurkan dana-dana sosial sesuai dengan sasarannya. Kecuali zakat. Kalau zakat, posisi Anda bukan amil, sehingga Anda tidak boleh mengurangi jatah zakat itu. Maka kalau ada yang titip zakat, bisa diminta biaya tambahan. Titip zakat sekian juta, oh ini ada biaya tambahannya untuk operasional. Tapi kalau donasi biasa, Anda bisa motong sebagian selama donatur paham tentang keberadaan potongan itu. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana dengan Ibu Fatir, Ustadz dari Depok. Mau tanya Ustadz, kalau misalkan ada saudara mau pinjam uang ke anak untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, tapi anak tahu pekerjaannya dia itu kurang baik gitu Ustadz. Dia tuh kerja mengantarkan alkohol ke resto-resto. Itu gimana ya Ustadz? Otomatis kan dia ganti uang anak dari hasil pekerjaan itu. Boleh nggak? Itu Ustadz. Dia muslim. Muslim. Muslim, dia pinjam uang itu untuk kebutuhan makan anak istrinya. Gitu Ustadz. Cukup itu aja Ustadz. Syukran, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, posisi Anda memberikan utang kepada dia sebagai bentuk membantu sesama muslim, insya Allah berpahala. Dan termasuk di antara amal soleh, apalagi ketika posisinya adalah masih keluarga. Sehingga dalam hal ini Anda memberikan pinjaman uang kepadanya boleh, dan bahkan amal soleh. Yang kedua, terkait pekerjaan dia ngantar alkohol, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW melaknat 10 hal disebabkan karena khomer. Khomernya itu sendiri. Kemudian orang yang menyimpan anggur, memeras, lalu yang nganter, yang nuangin. Jadi yang nganter termasuk di antara yang dapat laknat dari Rasulullah SAW disebabkan karena khamr. Karena itu pekerjaannya adalah pekerjaan yang haram dan orang yang berdosa, di saat yang sama penghasilannya juga penghasilan yang haram. Nah, di posisi ini
barangkali Anda bisa memberikan penekanan agar dia ganti pekerjaan. Semoga nanti dapat pengganti yang lebih bagus. Dan insya Allah untuk kegiatan utang bisa tetap Anda berikan. Namun untuk pelunasannya, Ibu bisa minta ditunda saja ya, sampai kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang halal. Atau jadikan itu sebagai syarat. Saya mau ngasih utang, tapi syaratnya kau harus keluar dari pekerjaan itu, cari pekerjaan yang lain. Dan ketika dia butuh, kemudian ada syarat seperti itu, semoga bisa mengubah tekad dia untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nurbaits Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School, unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi dan perkiraan biaya untuk tahap pertama 2 lantai mencapai 2,6 miliar. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia.